Selamat pagi teman-teman semuanya, semoga sehat selalu, diberkahi Trirata. Selamat datang kembali di Obras di Paha atau obrolan santai di pagi hari. Sebelumnya, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Oke, pada pagi hari ini saya ditemani kembali dengan bersama bintang tamu kita, yaitu Saudara Farel. Mungkin untuk Saudara Farel bisa memberikan perkenalan singkat ya. Ya, perkenalkan nama saya Laurel Dwi Susanto. Saya dari kampus STAB Jinara kita. Nah, di sini saya sebagai mahasiswa gitu di kampus STAB Jinara kita. Baik, mungkin segitu saja. Oke, pada hari ini kita akan membahas topik apa nih kira-kira Mas Farel? Nah, apa nih kira-kira teman-teman, ada yang tahu nggak? Nah, jadi kali ini kita akan membahas kembali mengenalkan Dhamma pada kalangan remaja di era sekarang. Oke, sebelumnya kenapa Mas Farel memilih topik ini nih? Ya, jadi di zaman sekarang gitu ya, banyak banget anak muda yang bisa dikatakan jauh gitu dari agama gitu kan, karena mereka sibuk dengan ya namanya anak muda ya, mungkin banyak pacar, apa main game, terus kemudian kalau yang kuliah kerjain tugas-tugas gitu kan ya, jadi seperti itu. Oke. Kenapa Mas Farel ingin kembali mengenalkan jalan Dhamma gitu loh kepada mereka? Ya, jadi di sini kan kita terdapat dari latar belakang yang nggak sama gitu. Contohnya ada yang dari desa, ada yang dari kota, terus kemudian bahkan ada yang dari pelosok gitu, sehingga mereka tidak sepenuhnya tidak mendapatkan apa sih Dhamma itu. Jadi mereka cuma beragama Buddha di sebuah tempat tapi tidak pernah memahami gitu. Jadi agama Buddha seperti apa, Dhamma itu seperti apa gitu, isinya tuh apa aja gitu. Oke. Dhamma yang dimaksud sendiri itu seperti apa Mas Farel? Nah, Dhamma itu kalau dalam agama Buddha itu ya, Dhamma itu adalah ajaran gitu, ajaran Buddha gitu. Jadi sang Buddha memberikan ajaran kepada umat-umatnya atau pada pengikutnya, yaitu dinamakan Dhamma. Jadi Dhamma sendiri itu bagaimana sih mengajarkan kita cara hidup yang baik gitu, terus kemudian hidup damai dan hidup penuh dengan kebijaksanaan gitu. Jadi Dhamma itu mengajarkan kita untuk tidak menyakiti, terus kemudian kita bisa mengontrol emosi dalam diri kita, terus kemudian yang terakhir itu kita bisa mencari ketenangan batin gitu. Oke. Tadi sempat disinggung oleh Mas Farel tentang remaja gitu kan. Ini kan disampaikan khususnya untuk remaja ya topik ini. Ya. Kenapa penting untuk remaja, Mas Farel? Jadi remaja ini sangat ingin tahunya nih luar biasa. Terus kemudian karena mungkin terkendala oleh faktor susah terjangkau, misalnya kan di daerah nih jarang kita mendengarkan Dhamma, mereka hanya fokus dengan kehidupan mereka gitu, sehingga mereka tidak mengerti gitu. Dan jika para remaja tidak mengenal agama Buddha, lantas bagaimana perkembangan agama Buddha untuk kedepannya gitu. Oke, ini khususnya untuk terutama yang remaja beragama Buddha ya? Ya, kalau agama lain nggak apa-apa kalau mau ikut. Ya, kita sekarang menurut Mas Farel sendiri, bagaimana sih cara kita mengenalkan Dhamma lagi ke remaja? Ya, jadi di sini ada yang namanya kita menggunakan bahasa ringan gitu ya, agar pendengar gitu agar mudah tersampaikan gitu, agar mudah ditangkap dengan apa yang kita ingin sampaikan kepada pendengar gitu. Bahasa ringan yang dimaksud itu gimana tuh? Bahasa ringan apakah yang ada beratnya gitu? Nah, jadi bahasa ringan itu bukan karena bebannya ada berapa kilo gitu, tidak ya, karena ya yang dimaksud dengan bahasa ringan itu adalah
Jadi kita tidak begitu mengaitkan dengan suta-suta, tidak terlalu, bukan mengaitkan ya. Jadi kita tidak langsung ke sutanya, langsung menjelaskan suta-suta, tapi kita bisa mengait-ngaitkan sedikit-sedikit suta dengan kehidupan sehari-hari ya. Ya, seperti itu, dengan bahasa-bahasa sehari-hari gitu. Nah, seperti itu. Oke. Kemudian ada lagi yang bisa kita lakukan untuk mengenalkan dhamma lagi kepada remaja. Nah, kemudian ada lagi dengan cara kita menghubungkan dengan kehidupan kita sehari-hari. Misalnya kita kan biasanya kan terdapat ini nih, masalah nih. Nah, kita di situ belajar namanya yang menyadari dengan suatu kondisi gitu, yang ada dijelaskan pada Sutta Agama Buddha gitu ya. Yeah. Menyadari dengan apa kondisi saat ini. Nah, seperti itu akan lebih mudah gitu para remaja gitu kan, yang banyak masalah gitu. Terus kemudian ada apa gitulah, duka apa, jadi ada gitu, bisa dijelaskan. Jadi tidak sepenuhnya dengan apa sutta gitu, itu akan malah mereka belum nangkap, kecuali kalau emang seseorang tersebut sudah memahami agama Buddha sepenuhnya, atau udah banyak mengetahui tentang memang agama Buddha sudah basicnya gitu. Nah, itu akan bisa paham. Terus kemudian selanjutnya itu ada kita dapat menggunakan media gitu ya, yang biasanya itu sering pemuda pakai, kayak contohnya sekarang ya. Sekarang ini kan hampir semua remaja kita punya yang namanya handphone ini ya, Gadget ya. Nah, jadi kita bisa menjelaskan dhamma melalui gadget, seperti kita membuat konten gitu yang menarik, atau mengikuti tren, atau apa ya dhamma talk show gitu kan. Itu akan apa ya, banyak remaja gitu, mengedukasi para remaja untuk kembali mendengarkan dhamma. Tadi kalau mengikuti tren nih, ini sebenarnya agak lucu ya. Apakah misalnya sekarang tren velocity, apakah ada patung budaya velocity? ya seperti apa gitu, jangan sampai penonton kita salah prasangka gitu, nanti dikira aja betul-betul mengikuti tren, kita akan dari dhamma sambil velocity gitu kan. Ya, jadi tidak ya. Jadi kita bisa ya mengajarkan dhamma itu sesuai kebutuhan. Misalnya kalau sampai berlebihan, apa yang namanya velocity gitu, gini-gini kan ya, itu tidak diperbolehkan gitu. Tapi agama Buddha sendiri kan apa sangat simple gitu. Kita bisa mengajarkan dhamma gitu sesuai perkembangan zaman, jadi tidak terpatok. Contohnya seperti podcast atau talk show yang kita lakukan pada hari ini ya. Iya, seperti itu. Juga membahas topik-topik mengenai agama Buddha gitu kan. Iya. Terutama di Obras Dipaha gitu kan. Iya. Kemudian apa ada lagi yang bisa ini disampaikan? Ya, kemudian yaitu yang terakhir itu kita bisa mengajak para remaja gitu ya, itu berdiskusi gitu, daripada apa mengajak menggurui gitu ya. Ya, seperti itu. Daripada kita memberikan ceramah panjang, ujung-ujungnya nggak di apa? Digubris, dilaksanakan. Ya, kita bisa apa dirangkul gitu, diedukasi, sama-sama belajar gitu kan. Itu akan lebih remaja yang sedang dalam masalah gitu. Nah, itu kan dirangkul. Malah kita rangkul gitu kan, bukan kita malah mendorong dia makin terpojok gitu kan. Nah, apalagi yang belum, biasanya kan ada nih dalam apa sebuah daerah gitu ya, yang ada remaja gitu yang nggak rajin ke wihara gitu. Cara tidak mengenal ajaran Buddha. Terus kemudian apakah dikasih jalan? Kalau bisa jangan gitu ya. Kalau bisa malah dirangkul, terus diedukasi, diajak ke wihara, dikenalkan, oh seperti ini loh dhamma. Nah, itu malah lebih baik gitu. Membuat wihara itu menjadi tempat yang nyaman gitu. Jangan sampai bahkan bisa menjadi rumah kedua gitu. Nah, seperti itu malah lebih baik. Nah, seperti itu. Tapi dalam agama Buddha sendiri tidak ada paksaan ya. Kalau misalnya kamu suka dengan ajaran Buddha ya mari ikut.
nggak apa-apa. Kalau misalnya nggak suka ya silakan gitu, nggak ikut ya nggak apa-apa gitu. Ya. Relevan ya kalau budaya. Mengenal ajaran Buddha sendiri bukan berarti berganti agama gitu. Ya tidak harus sih. Seperti kita misalnya mempelajari tentang agama lain di Nah. luar kita, itu kan bentuk kita toleransi juga gitu kan. Kita Ya. menghargai batas-batas gitu kan. Ya seperti itu. Jadi kalau misalnya Sang Buddha sendiri pernah berkata, Buddha itu apa sih? Buddha itu artinya sadar. Jadi kalaupun mereka bukan agama Buddha, tapi mereka sadar ya mereka tetap Buddha. Jadi seperti itu. Ya. Oke. Mungkin ya sekian saja ya yang saya dapat sampaikan. Jika ingin bincang-bincang lagi, silakan saksikan terus Obral di Paha. Obras di paha. Oke, selanjutnya saya kembalikan untuk ke host. Oke, terima kasih Mas Farel. Materinya sangat menarik sekali dari hari ini. Dapat saya simpulkan, mengenalkan ajaran Dhamma kepada remaja itu merupakan hal yang sangat penting gitu kan, agar mereka punya pegangan dalam hidup, apalagi terutama remaja yang gak muda gitu. Jangan sampai mereka ini tertiup angin sedikit sudah pindah haluan gitu kan. Kemudian, tapi caranya harus disesuaikan dengan santai, menarik, dan relevan dengan kehidupan yang sehari-hari gitu. Ya. Relate dengan mereka ya gitu. Ya. Dhamma bisa kembali dekat dengan hati para remaja dengan begitu. Ya. Oke. Mungkin itu saja. Semoga talk show pada hari ini dapat memberikan materi yang baik kepada teman-teman, dapat diterapkan di kehidupan sehari-hari. Sekian dari saya dan Mas Farel, kami tutup. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya.